Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi mau kalah sama anak-anak ini. Tidak bisa aku dengar anak-anaknya di. Nah, ini orang tuanya ini pakintaki. Kalau malam ini masih ada yang punya masalah, semoga segera dipertemukan dengan jalan keluarnya. Kalau malam ini masih ada yang punya utang piutang, semoga tidak ketemu dengan yang kasih utang. Semoga dilunasi utang-utangnya. Amin. Bosi. Bosi ya? Iya. Pingat kali po daw. Radionya kapan di? Ikaw takin lagi nanti. Kalau malam ini masih ada yang jojana, semoga segera dipertemukan jodohnya. Ustadz, apa itu jojana? Jomblo janda duda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-mauta rahatan lil mu'minin wa rahmatan lil muttaqin. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمد رسول صادق وعد الأمين اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين إلى يوم القيامة. Amma ba'ad, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita lanjut, marilah kita mengirimkan berkahnya suratul Fatihah kepada orang tua kita, almarhumah Dan Raji binti Badawi. Almarhumah Dan Rajin binti Badawi ila hadhihi niyah bi barakati ummil Quran bi sirri asraril Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah Tazkiratul Maut yang dimuliakan oleh Allah. Jadi Ummul Quran di dalam riwayat dikatakan, kata Rasul, bacalah suratul Fatihah, lalu kemudian terserah apa hajat dan kebutuhanmu. Jadi kata mamin stel kila niapakan ninyo al-Fatihah. Jadi al-Fatihah itu baik kita bacakan untuk almarhum dan almarhumah. Al-Fatihah juga baik kita bacakan kepada mereka yang masih hidup. Kalau almarhum, almarhumah dibacakan, kirimkan Fatihah, sebut orang tuanya Pak denganlah, bacakan selesai. Tapi kalau orang yang masih hidup kita bacakan Fatihah, berbeda sedikit. Kalau orang hidup, orang tua bisa bacakan Fatihah kepada anaknya, begitu pula sebaliknya. Istri bisa bacakan Fatihah kepada suaminya, begitu pula sebaliknya. Cuma bedanya tipis. Kalau orang hidup mau dibacakan baik kapan kalau minta izin. Iya. Karena ada temanku nah dengar sepotong ini ceramah, pulang ini di rumahnya nah bacakan Fatihah istrinya nah nikaramusu. Nupalak-palakan mate anu. Minta izin dulu. Jadi kalau ibu-ibu mau bacakan Fatihah suaminya tanya baik-baik, bapak nah baik di surah Al-Fatihah. Kung nanagana burat nenta baji ji bacakan suratul Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muksalminan tamniham marnunis siragunis amrang kitmir rayang wala yakhafu uqbaha. Jadi itu tadi yang saya sebut. Itu tadi yang saya sebut nama-nama anjingnya Ashabul Kahfi. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi kalau istri mau bacakan Fatihah, suaminya tanya baik-baik, "Bapak nah, baik ji itu surah Al-Fatihah?" Pun anak-anak memburatnya tak baik ji. Mau kak bacakan ki? Well, kalau Nabi bilang boleh ji, bacakan mi. Setelah dibacakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim sampai waladhdallin. Setelah itu nakipala mereka Allah Ta'ala, ya Allah, dengan berkahnya suratul Fatihah semoga suamiku menjadi orang baik dan baik kepada saya. Karena kadang ada tuan suami itu baik tapi sama temannya aja. Iya. Kalau sama temannya di warkop, baku dorong-dorong dibayar kopi. Nah, karena pokoknya saya tangkis kini, padahal sisa cicilan. Jam maki bro, pokoknya sanam maki. Kalau sekarang Nabi bilang anak muda iya, jam maki besti, saya patangkis ki. Pokoknya simpang miwano. Saking maunya na bayar, minta izin ke WC. Padahal tidak pergi di kencing, pergi na bayar di kasir. Coba. Baik namamu sama temannya. Tapi kalau sama istrinya, baru kalau istrinya buka-buka aplikasi Shopee, aplikasi Lazada, na tetek mo liman na, apa saya nulis dia itu. Tidak lama saya itu ada berteriak depan rumah, paket. Ini baik namamu sama orang, tapi sektek sama istrinya. Maka dengan berkahnya Fatihah kita minta supaya suami tak baik dan baik kepada kita. Lalu kemudian seorang orang tua bisa bacakan Fatihah kepada anaknya. Begitu dibacakan Fatihah sebut namanya sampai waladhdallin, ya Allah, dengan berkahnya suratul Fatihah semoga anakku menjadi orang baik dan baik kepada saya. Karena banyak tong anak itu begitu naik pangkat, begitu diterima kerja, gaji pertamanya telepon teman-temannya. Di mana ki ini besti? Kumpul ki di warkop, saya patangkis ki. Gaji pertama aku ini. Padahal yang mesti kita kasih pertama orang tua kan. Iya, karena dia yang berjuang, dia yang doakan ki. Dia yang jual ki empanna supaya sekolah ki tinggi-tinggi. Masa ada gaji pertama teman-teman tak dipanggil? Di telepon yang nak di mana ki ini nak? Nabi bilang di rumah Juma. Kenapa ki? Jemput saya kak. Selesai mi takziah ini. Dede jauh nama. Naik grab maki. Begitu temannya telepon, bro, di mana ki ini? Ada kak di di Perdos. Jemput saya kak. Bocor ki ban motor ketunggu mak gaspol. Nah lupa cuci muka, pergi na jemput teman na jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Makanya itu kita minta keberkahannya melalui suratul Fatihah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Berbicara tentang kematian, Allah Subhanahu wa taala menginformasikan kepada kita, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kematian itu pada hakikatnya adalah undangan dari Allah. Kematian itu adalah panggilan dari Allah untuk mereka yang beriman. Lalu kemudian pertanyaannya, ngapa kimalla? Jadi Allah panggil kita, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Hei hambaku kembali kepadaku. Hei hambaku kembali kepadaku. Kenapa kemudian kita takut? Jadi kematian itu adalah undangan dari Allah. Sama kira-kira kalau ada ibu-ibu, bapak-bapak, anaknya kerja di luar daerah. Kerja mungkin di sebelah provinsi. Begitu mau masuk Ramadan, tidak berhenti makit telepon. Apalagi kalau mau lebaran orang, nak, jadi pulang atau tidak. Nah, kan anda tahu ini, mak, dikasih ke cuti atau tidak? Tidak, nak. Pak Nasa memang, kalau mau pulang, mau lebaran di sini, kumasakkan buras. Kenapa kah? Kalau tidak datang, nusese bapak, tidak ada migigina. Sendiri jak makan ko dong. Kalau mau kita datang bilang aku bikin yang buras, kumasakkan ayam apa yang disuka. Begitu kira-kira gambarannya orang yang beriman. Ketika dipanggil oleh Allah, diundang oleh Allah, maka kemudian pasti Allah sediakan fasilitas yang tidak pernah dipikirkan.
Allah sediakan apa-apa yang tidak pernah terbayangkan. Maka kemudian radiyatan mardiyah, kita kembali kepada Allah dalam keadaan ridho dan saling meridhoi. Makanya jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau saya tanya ke ini almarhumah orang baik atau tidak? Almarhumah dan apanya? Jalan kotek. Dan Raji, almarhumah dan Raji almarhumah dan Raji binti Badawi orang baik atau tidak? Almarhumah orang baik atau tidak? Orang baik, Masya Allah. Ini adik-adikku tanda-tanda ini yang tidak banyak goyang-goyangnya, yang tidak banyak ceritanya, yang tidak kopi-kopi temannya. 2 sebentar bagiannya. Satu kotak, 1 terima kasih. Yang main-main lah. Oke, janji. Oke, besti kalau tidak main-main. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi kematian orang beriman bagaikan undangan. Jadi kalau undangan itu mau datang, mesti ada tanda-tandanya. Kematian itu datang kepada kita, mesti ada tanda-tandanya. Tanda-tanda ini dialami oleh Imam Al-Ghazali. Setidaknya kata beliau 100 hari menjelang kematian seseorang sudah datang tanda-tandanya, lantas dia sendiri tidak sadar bahwa tanda kematian. 100 hari menjelang kematian, Pak Bu, itu dimulai setelah sholat asar. Apa tanda-tandanya? Gemetar seluruh badan, anekir kisi batang kale tidak seperti biasanya. Bisa jadi tanda 100 hari menjelang kematian. Tapi tidak semua gemetar. Iya, apalagi kalau protokol ceramah pasti gemetar. Makanya kaki kiriku ini belum goyang, aneh kerekannya. Apakah tanda kematianku? Tidak, begini memang. Begitu di awal-awal kalau ceramah pasti neker. Iya. Makanya saya itu lebih pilih ceramah daripada imam. Tidak gampang itu imam. Pernah satu kejadian diundang di daerah Sudiang. Begitu sampai belum pakai kalau mari-mari poso datang mi pengurus, Ustaz sebentar Imam Isa jadi bilang iya Pak Ji gampang itu. Setelah Imam Isa dia bilang Ustaz kalau bisa merangkap kita Imam Tarwi. Ku tanya baik-baik kita ambil Pak Ji di mana imam tak? Biasanya kalau Ramadan ada imam khusus disediakan. Nah karena ada Ustaz. Tapi begitu tadi mau pergi salat Isya menelpon Pak Haji minta izin Kak berak-berak Kak. Ya Allah ya Karim. Jadi ku suruh telepon Pak Haji suruh cebok-cebok. Ngapa nak kamu dulu? Terpaksa saya imam, tidak ada persiapan. Mau ambil surat-surat panjang, gak pakai galak-galak sakit. Terpaksa ku ambil surat-surat pendek. Harapanku kalau ku lupa banyak di situ ibu-ibu mungkin atau anak-anak yang kasih perbaiki. Begitu maju rakaat ke-7 saya ingatku itu ku ambil surah Al-Fil. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhalan fahada. Sambil narapi sepugas. Tapi dalam hatiku lain. Salah sambung aku rasa ini. Tapi tidak ada tegur Kak. Bila dalam hatiku tidak ada kapan TPA di sini. Tidak ada kapan majelis talimnya. Singkat cerita selesai orang salah, selesai witir adalah kecil ikut. Nah seperti ini besarnya. Jangan sampai. Pernah tinggal di Sudiang. Mirip timuku. Ikut di belakangku. Ustaz. Mau Kak Salim. Dalam hatiku, ya Allah, sopan na ini anak. Teman-temannya yang lain pulang nih. Ada tomo menangis. Ada tomo hilang sendalnya. Ada tomo di karak musuh. Dia masih tinggal, dia mau Salim. Begitu saya kasih tanganku Kak Salim, dia bilang, Ustaz, bisa kita tunduk-tunduk, mau Kak bertanya. Tidak enak perasaanku. Tunduk-tunduk, tomak ko dong. Ustaz, mau Kak bertanya? Iya bertanya begitu. Ustaz, di mana kita belajar mengaji? Sirik-sirik. Tidak ku jawab, dikugas ke motorku. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, protes gampang. Makritik gampang. Makanya saya kalau ada di dekat rumah itu suka memprotes. Khususnya imam. Begitu komat na kuliah di depan kusuri maju. Tapi Pak Haji, giliran tanah kanan Ustaz, biasa kita protes. Coba-coba tuh dirasa-rasa bagaimana imam. Nah karena oke Pak Ustaz, gampang jual asri ku baca. Mulai dari kecil ku hafal memang nih. Kalau hati kita
Begitu maju, Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'd. Kana lang tikir. Si mau ko cita. Protes gampang, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi 100 hari menjelang kematian tak gemetar seluruh tubuh, tidak seperti biasanya. Kalau kita rasakan itu, semakin dekatkan diri kepada Allah. Lalu kemudian 40 hari. Berapa hari? 40 hari menjelang kematian. Terjadi detakan kecil di jantung. Kenapa? Karena daun catatan di Lauhil Mahfuz sudah jatuh diambil malaikat. Artinya 40 hari mami menjelang kematian. Domba-domba kibarambanta tidak seperti biasanya. Mana itu yang biasanya? Biasanya itu 2 ji. Kalau anak muda jatuh cinta. Kalau ibu-ibu jatuh tempo. Pasti domba-domba ki. Artinya daun itu sudah jatuh. Dalam riwayat dikatakan setiap manusia punya catatan. Di situ ada ajal, ada jodoh, ada rezeki, dicatat rapi oleh Allah. Lalu kemudian ketika sampai jatuh daun itu, malaikat mengiringi setiap kepergian kita. Oh, alam pajit takziah, semoga istiqomah nasabah. 38 hari lagi menjelang kematiannya. Alhamdulillah pergi tarwih, semoga istiqomah. Kebanyakan orang itu puasa tidak pergi tarwih. Padahal puasa itu pasangannya tarwih. Sama kira-kira jalan kote pasangan na Lombok. Makan di jalan kote na Lombok nang enak. Makan di coto pasangan na apa? Kecap. Palubutong pasangannya apa? Sirup di hati. Coba magkipala di palubutong kecap. Coto sirup di hati. Salah-salangi. Begitu kira-kira pasangannya puasa tarwih. Karena banyak orang puasa tidak tarwih. Ibaratnya itu pasangan jodohnya. Jadi mereka yang belum punya jodoh rajin-rajin pergi tarwih. Setelah tarwih minta sama Allah, ya Allah, sebagaimana engkau jadikan puasa di siang hari Ramadan, malam harinya qiyamul lail dengan tarwih, engkau satu paketkan, engkau dekatkan, ya Allah, dekatkan juga jodohku dengan Ianu. Sebut namanya, tidak apa-apa. Sebut namanya dalam doamu, sekalipun dia didekati sama orang lain, tapi kita dekati si pemilik hatinya, yaitu Allah. Jadi 40 hari menjelang kematian, makanya ini jantung terkoneksi. Kalau ada apa-apa pasti gemetar ini. Iya. Anak tak mungkin di sekolah nanti tiba-tiba jatuh di lantai, pasti terkonek itu. Suami tak lain-lain na bikin pasti. Barang-barang tak domba-domba, inilah pusatnya manusia. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya ibu-ibu, kalau mau kita doakan suami tak, jantungnya kita pegang. Makanya dalam dunia tarikat ketika dibaiat pasti dipegang dadanya. Dipegang. Ibu-ibu yang sering dapati suaminya bale-bale, minta izin pergi kerja di Tamanan Ria na ada di Galesong. Ada juga begitu laki-laki. Natanya kena, anak, mau pergi cari uang na? Belajar baik-baik, padahal pergi buang-buang uang. Bagaimana caranya Ustaz? Kita pegang jantungnya. Kalau jantungnya dipegang langsung susah, dari belakang bagi saja. Bacakan apa? Ihdinas siratal mustaqim. Jadi caranya jantung di belakang. Perhatikan bagi bapak-bapak mungkin yang 80-90-an sering nonton filmnya Angling Dharma. Ada itu film kalau pisang temannya naga dalam. Itu di belakang disentuh itu. Iya. Nah, maksudnya apa? Begitu pergi suami tak kerja, pegang jantungnya bagian belakang. Sentuh. Bacakan ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Jangan pagi-pagi mau pergi kerja suami karo-karo mau terlambat kunjung. Cepat aku. Enggak boleh begitu, si baca tahu aja. Tapi pegang. Kalaupun enggak sempat dipegang minimal dari jauh ki. Ustaz, rompatong kayak itu suamiku tak sebentar datang iseng. Tak sebentar alis yang pergi di rumah. Biar sementara mencuci ki. Biar sementara menyetrika ki. Sementara kita ayung anak tak. Begitu diayung ni anak tak, na pulang suami. Assalamualaikum. Yeah. Ada mau ambil dulu ini, lupa pergi mak lagi. Begitu pergi nanti lihat ki. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah petunjuk. Ihdina maksud tommaki, berikanlah kami. Kita sebagai istri, anak tak, suami tak, semua Allah berikan petunjuk. Amin ya Rabbal. Amin. Lalu kemudian 7 hari menjelang kematian.
Nah, ini 7 hari menjelang kematian, kata Imam Al-Ghazali, tidak ada tanda-tanda khusus. Tapi biasanya dirasakan untuk mereka, kepada mereka yang sakit. Bagaimana tanda-tandanya? Kadang ada orang sakit, tidak mau makan. Dikasih apapun, tidak mau makan. Tapi tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba bangun, minta makanan, dia makan semua. Bisa jadi 7 hari menjelang kematiannya. Tapi jangan semua kasih begitu. Ada tetangga tak sakit, karena 7 hari mamin. Waspada kau coba minum ketiga. Bisa jadi dia bangun makan, ya kemungkinan besar mau sembuh. Jadi kemungkinannya 2. Tidak melulu tentang kematian. Iya. Makanya kalau pergi menjenguk orang sakit, minimal kita doakan. Minimal kita bawakan kue. Ustaz, tidak makan ji. Pajagaan aja cokmo. Ya memang begitu. Memang begitu. Kenapa? Kalau orang sakit, kata Rasul, dicabut semangatnya, dicabut nafsu makannya, dicabut dosa-dosanya. Begitu hamba ini sembuh, dikembalikan semangatnya, dikembalikan nafsu makannya, dosanya ditahan. Kabiar mamo ko dong pajaga na makan, biar nih. Apalagi sekarang aturan rumah sakit, tas 1 dijaga. Sendiri tong makin majaga na tidak ada mau nyawan-nyawan dimakan. Tidak enak. Biar sendiri kita jaga, kalau ada di makanan di situ, tidak apa-apa ji. Sendiri tong makin ada yang dimakan. Lobet tong mi HP ya dilupa caska. Sama ki. Kadang ada orang datang pergi menjenguk orang sakit, tidak berhenti bertanya, apa kau rasa-rasa? Apa nu rasa-rasa bestina? Karena tidak ada ji. Masa tidak ada nu rasa-rasa dari pasangan ko impus? Tidak ada, masa tidak ada. Nah bilang dokter keberapa cairan masuk, berapa kali disuntik. Nah karena tidak ada ku rasa-rasa. Coba bawa ki jeruk. Ada ku rasa-rasa, manis kita kaci. Coba kita tahu. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah. 7 hari menjelang kematian. Lalu kemudian 3 hari. 3 hari menjelang kematian terjadi detakan di jidat. Nah, ini detakan kecil di jidat. Makanya tanda husnul khatimah. Ketika seseorang dicabut nyawanya berkeringat ini. Berkeringat. As-somok dingin kacima. Bisa jadi husnul khatimah. Yang kedua apalagi? Hitam peluput matanya. Peluput mata kanan kiri. Husnul khatimah. Yang ketiga, lidahnya sampai ke langit-langit, menyentuh langit-langit. Kemungkinan besar mengucapkan la ilaha illallah. Makanya Pak Bu, kalau dengar ki azan, kita dengar azan di masjid, jawab. Minimal kita ulangi apa yang Nabi bilang tukang azan. Jadi kalau tukang azan bilang Allahu Akbar, baca ki Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu selesai, sampai pada kalimat la ilaha illallah. Nakipala mo lalangatin ka, ya Allah, semoga kalimat itu menjadi kalimat penutup di akhir hayat. Ya Allah, semoga kalimat itu mudah kuucapkan ketika aku sakaratul maut. Nampak dibaca mi Allahumma rabba hadhihi da'watin tamma wassalatil apa lagi? Wasilata wal wad darajatal aliyata wa ba'at maqamam innaka la tuh. Itu versi lengkapnya. Tapi dalam riwayat Rasul mengatakan ketika kita baca doa azan minimal Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma, kata Rasul. Kita baca di waktu subuh, Allah jaga kita sampai di waktu duhur. Dibaca di waktu duhur, Allah jaga kita, garansi dijaga sampai asar. Dibaca asar sampai waktu maghrib, begitu pun seterusnya. Amin ya rabbal alamin. Nah, rajin jadi baca di insya Allah. Lalu kemudian 1 hari menjelang kematian. Di mana detakan itu? Detakan itu berpindah ke ubun. Nah, berpindah ke ubun. Makanya ini ubun banyak sekali manfaatnya. Termasuk kalau ada anak-anak tak, anak bayi atau belum balik sering menangis tengah malam, pegang ubun-ubunnya, bacakan surah Al-Kautsar. Surah apa Bu? Surah Al-Kautsar. Ayo kita baca sama-sama deh. Kal-kau fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka. Itu surah Al-Kautsar banyak sekali manfaatnya.
Termasuk ini di bulan puasa, bagus sekali. Saya amalkan itu setiap selesai sahur. Kenapa? Karena kita itu sampai sekarang masih salah paham. Kenapa salah paham? Karena banyak orang makan sahur jam 1. Banyak orang makan sahur jam 2, jam 3 itu belum waktu sahur. Apalagi kalau jam 1 anak muda iya karena pesan mamanya, mama jangan kasih bau mas sebentar. Kenapa? Sudah makan. Itu bukan makan sahur. Itu CLBK. Cipur lantang bangi kok. Makan sahur ini perhatikan kita. Makan sahur itu kata Rasul makan sahur. Sahur di waktu saharo. Yang mana yang dimaksud saharo? Saharo itu kata Rasul 15 menit sampai 20 menit sebelum azan. Perhatikan. Jadi kalau misalnya azan di masjid taruhlah jam 4.50. 4.50. Sekarang kalau tidak salah 4.46, tapi supaya lebih mudah dihitung. 4.50. Berarti waktu saharo 4.30 sampai 4.50. Di sini baru dibilang makan sahur. Terus yang kedua, apa perintah Nabi? Akhirkan sahurmu. Jadi kalau diakhirkan 20 menit dibagi 3 berarti 7 menit. Taruhlah 4.42 sampai 4.49. Ini waktunya makan sahur yang namau Nabi Muhammad. Ustaz, nak kini batangku batang bontonompo. Batangku batang goa. Masa 7 menit bisa makan Ustaz? Tidak bisa kak. Apalagi kita orang Bugis Makassar, nanti makan nasi baru dibilang makan. Padahal sudah makan mie 4 mangkok coto, 4 mangkok bakso. Nah bilang belum makan pi. Tidak apa-apa. Tetap makan jam 3. Tetap dimakan setengah 4, tetap dimakan jam 4, tapi jangan niatkan makan sahur. Jalan kosong makan dulu, niatkan makan biasa. Iya. Nanti masuk waktu saharo, tasahharu fa inna fis sahuri barokah. Sahurlah di waktu yang diberkahi Allah, ini yang dimaksud. 7 menit terakhir sebelum azan. Di sini makan apa perintah Nabi yang ketiga? Makan 3 biji kurma tambah 1 gelas air putih. Ustaz, saya kalau puasa lapar, tahan makanan bisa aja. Tapi haus pun tidak bisa tahan. Jam 9, jam 10 pagi haus sekali, Mak. Berarti kuncinya ada pada air minum. Caranya bagaimana, Pak Bu? Begitu kita minum sahur, ada mantong itu air minum terakhir. Bilang enak, mau lagi minum ini. Sudah nih, terakhir mini kamu mau asan subuh. Ada di? Iya. Apalagi kalau bapak-bapak yang perokok, terakhir mini. Pokoknya supaya hilang ini manis-manis di bibir. Terakhir ini saya minum. Begitu kita minum yang terakhir, nah masuk di tenggorokan tak seperti air es. Ada memang itu nih. Masuk di tenggorokan. Seperti air es. Bacakan surah Al-Kautsar. Bacakan salawat. Lalu kemudian kita telan air liurta. Insya Allah kita tidak bakalan haus. 1 hari, 2 hari tidak bakalan haus. Ustaz terlambat kak bangun. Hendak sempama begitu saya bangun azam nih. Begitu saya bangun sembahyang nih orang di masjid. Tidak ada yang bisa kubikin. Nah mau ke puasa sudah kak berniat tadi malam. Tidak apa-apa. Tetap baca surah Al-Kautsar 3 kali. Baca salawat 1 kali. Lalu kemudian telan air liurta. Insya Allah barakah seperti kita makan beberapa piring, minum beberapa gelas. Karena ulama mengajarkan kita nanti sebelum hari kiamat manusia makan dan minum dengan zikir. Termasuk surah Al-Kautsar. Jadi surah Al-Kautsar itu banyak sekali manfaatnya. Ibu-ibu takut basi-basi nasi tak. Takut basi makanan tak. Bacakan surah Al-Kautsar. Insya Allah tidak bakalan basi itu makanan. Kenapa? Nah habisi memang mi bapaknya. Nah habisi karena barakah kena. Yang punya warung makan, bacakan surah Al-Kautsar. Bikin kicoto misalnya kita mau jual. Begitu kita masak. Begitu kita panasi daging tak. Bacakan surah Al-Kautsar. Insya Allah orang yang akan datang, mereka akan bersinggahan. Sebagaimana nanti Telaga Al-Kautsar dipenuhi ramai orang di sana. Kalau misalnya ibu-ibu lagi galau, ibu-ibu lagi tidak enak perasaan, balik sikit sama suami tak, jangan bikin status. Jangan bikin di Facebook, tak kusangka tak kuduga. Ternyata engkau begitu. Jangan, bacakan surah Al-Kautsar. Bacakan, karena surah Al-Kautsar dalam riwayat itu obat penenang kepada Nabi. Ketika anaknya Ibrahim meninggal sebelum balik, hatinya Rasul terguncang. Maka tidak ada kado dari Allah kecuali surah Al-Kautsar. Rasulullah amalkan lalu kemudian tenang perasaannya.
Makanya kemudian Rasulullah bersabda, barang siapa yang menghafal surah Al-Kautsar, dihafal ini? Insyaallah. Barang siapa yang hafal surah Al-Kautsar, barang siapa yang cinta kepada surah Al-Kautsar, kelak surah Al-Kautsar nanti yang akan menjadi syafaat dan membiarkan dirinya masuk ke dalam surga. Amin ya rabbal. Untungnya surah Al-Kautsar. Coba kalau surah Al-Baqarah ada 2 juz setengah mati menghafal. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau ibu-ibu lagi galau baca maki surah Al-Kautsar. Iya, jangan maki sedikit-sedikit update status, jangan maki sedikit-sedikit marahi suamita, jangan maki sedikit-sedikit tunjuk-tunjuk suamita. Itu kalau suamita ditunjuk-tunjuk ibu, dodong idallika. Makanya doakan nih suamita insyaallah. Bacakan ihdinas siratal mustaqim. Pernah saya ditanya, Ustaz, kenapa itu ibu-ibu zaman now gampang sekali cerai? Orang-orang tua tak dulu, Masya Allah, rata-rata setia. Saya bilang, kalau anak zaman sekarang itu beda dengan orang dulu, orang tua tak dulu. Zaman sekarang itu cintanya hanya sebatas jempol. Saking mami HP. Iya. Gimana kisah? Mami HP terus napicak-picak. Makanya cintanya sebatas jempol. Mungkin dia setia di WhatsApp tapi selingkuh di Messenger. Mungkin dia berjanji di Telegram tapi macam-macam di Instagram. Itulah anak zaman now. Orang tua tak dulu, coba perhatikan. Puisinya cuma satu, berjuta-juta bintang di langit, hanya satu yang menarik. Coba sekarang nggak ada nih. Paling apa yang dia bilang, Adinda bisa gak pinjam pelampun tak? Dia bilang, untuk apa kakanda? Pinjam kak dulu karena takut kak tenggelam di lautan cintamu. Talagang jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jadi banyak-banyak yang mendoakan, apalagi bulan Ramadan, bulan di mana kita harus banyak-banyak berdoa, banyak-banyak bermunajat. Apalagi ini sekarang malam ke-14 tidak dirasai. Perasaan baru-baru kemarin masuk 1 Ramadan, ini sudah malam ke-14. Jangan sampai kita termasuk diancam oleh Rasul, rugi, cilaka. Siapa ya Rasul? Mereka yang dipertemukan dengan bulan Ramadan lantas tidak diampuni dosa-dosanya. Jadi ayo kita bertobat. Minimal bagaimana caranya bertobat? Perbaiki sembahyang. Itu sah. Barat nukana sembahyang itu ketika sholat Pak Bu, itu upaya untuk menghapuskan dosa-dosa. Dalam kitab Sulamul Munajah karya Syekh Nawawi Al-Bantani, ketika seseorang sholat berapa waktu sholat? 5. Perhatikan, 5 waktu sholat itu semua menutupi dosa-dosa panca indera. Salat subuh menutupi dosa panca indera perasa mulut. Kenapa 2 rakaat? Karena ada 2 jenis dosa yang masuk di sini. Pertama dosa kasar, yang kedua dosa halus. Dosa kasar yang mana itu? Makanan dan minuman. Apa? Apalagi kalau ada pengantin dekat rumah. Kadang itu daging jalan sendiri ke meja. Ada acara dekat rumah yang bilang, anus, tes tetanggaku, biar tetanggamu. Jangan ke tetangga, biar saudaramu. Kau ambil makanannya orang tanpa sepengetahuan, mencuri. Makanya hati-hati kelompok-kelompok yang Columbus yang suka ngomong hati-hati kita sakit. Apalagi ada juga biasa ibu-ibu yang periksa celananya suaminya sebelum dia cuci baru nambil. Tak boleh sampaikan karena bukan hakta. Itu perlu tobatkan. Apalagi minuman itu barang kasar, barang halus. Nah ini paling bahaya, ini tidak sadar kita. Saking halusnya kita tidak sadar. Di antaranya mak gosip. Oh. Ini kalau kutanya ke adik-adikku, di sini banyak pak gosip. Hah? Banyak? Banyak atau banyak sekali? Banyak sekali. Tunjukin mana ya? Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi minta maaf, itu bahayanya gosip. Bukan cuma sendiri dapat dosa, 4 orang dapat dosa. Yang pertama orang yang mencerita. Yang kedua orang yang mendengar. Karena tidak jadi gosip kalau dari yang dengar. Iya, cocok ini. Iya. Makanya dikatakan gosip makin digosok makin sip. Niat patok langire. 2 memang nih. Yang ketiga yang tambah-tambah. Oh, kamu memang ninjo. Lama nih tahu itu tapi tidak mau kak bilang-bilang. Karena sekarang di luang terpaksa. 3 orang. 4 orang, ini lucu yang keempat. Tidak nama tambah-tambah. Tidak tahu nak komentar.
Tapi menggong-menggong yulunda. Lampir. Maksudnya dalam hati na itu, hindak kusangka na. Begitu kipaing. Padahal sosucino kulihat. Nah ini, makanya hati-hati. Jadi kalau mau kita tahu, kan tadi banyak anak-anak berteriak dan bilang di sini banyak pagosip. Gampang kalau mau kita tahu siapa paling senior. Mau kita tahu ki? Mau kita tahu ki? Sebetulnya mama. Kalau mau kita tahu ki yang paling senior, kalau matunjuk ibu kami pakai tangan. Kalau masih pakai tangan biasa dia mana iya? Itu sama. Secakri. Itu sama. Itu masih biasa. Tapi kalau mulut nami na pakai, paling senior nami itu senior kah? Yang mana? Mana iya? Pas-pas lagi. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi dosa mulut dihapuskan dengan salat subuh. Salat duhur apa? Dosa pendengaran. Makanya pendengaran itu 4 arah, depan, belakang, kanan, kiri. Makanya 4 rakaat. Jadi semakin kita salat duhur, semakin diampuni. Iya. Termasuk dosa pendengaran ini pun taratu. Satu paket dengan penciuman, makanya penciuman 4 arah. Itu salat asar. Makanya yang bedakan masjid, ini sebagai gambaran ini Pak Bu, yang bedakan masjid dengan musalla. Kadang ada orang punya musalla pribadi di rumah di. Yang bedakan dengan masjid itu mihrab. Mihrab tempatnya imam. Lalu kemudian tempat imam itu harus ada pintu samping. Jadi salah itu masjid kalau tidak ada pintu samping. Apa gunanya? Siapa tahu tiba-tiba imamnya buang angin, dia keluar lewat pintu samping. Karena kalau lewat belakang, nah lewat-lewati orang, tidak boleh. Makanya dalam riwayat, kalau ada orang salat, lantas kemudian kita lewat di depannya, jauh lebih baik injak bara api daripada kita lewati orang salat. Ya apalagi ini anak-anak, perhatikan. Kadang ada anak-anak orang Surabaya na lewat-lewati, hati-hati. Iya, tidak boleh itu. Makanya di masjid itu harus disediakan sutra. Sutra itu pembatas. Sekalipun kita lewat di depannya, ada yang menghalangi. Nah itu. Jadi pintu samping gunanya, siapa tahu imam tiba-tiba buang angin, tidak diminta, tiba-tiba imamnya pingsan. Tidak diminta, tiba-tiba imamnya meninggal. Banyak kejadian. Maka yang berdiri di depan itu pas pampres. Ring 1, siap menggantikan tugasnya imam. Jadi penting. Ustaz bagaimana? Nah itu kan gampang ya, kalau imamnya keluar, nanti diganti shift pertama. Bagaimana kalau makmum yang taratu? Nah perhatikan, ini penting, ini dibahas fikih. Kalau makmumnya yang kentu, itu kan kentu ada 2 jenis. Pertama, ada kentu yang bersuara, tapi tidak ada baunya. Yang kedua, tidak ada suara, tapi anyakko. Ini perhatikan, kalau kentu bersuara, begitu dia kentut, tinggal tunggu imamnya sujud, makmumnya sujud, keluar lagi berwudu. Lalu kemudian kita masbuk, ganti berapa rakaat yang hilang. Kenapa Ustaz ditunggu? Minimal orang tahu nih, oh dari sini pusat gempa selesai. Perhatikan kalau terlambat di salat, kalau masih didapat rukuknya imam, berarti belum lagi terlambat di rakaat itu. Perhatikan. Yang penting masih sempat baca Fatihah. Itu Fatihah rukun, wajib. Ruku gerakannya wajib, rukun juga, tapi bacaannya subhana rabbiyal azim itu sunnah, boleh tidak dibaca, sah salat. Yang penting masih didapat, sekalipun beberapa detik langsung dibangun, yang penting masih didapat, tidak terlambat pada rakaat itu. Jadi yang kedua, kalau kentut tak bonara, nah ini penting, tidak ada suara tapi tiba-tiba ada bau, sehingga kalau nak kampeleng ki. Kalau yang seperti itu jangan lagi tunggu-tunggu. Jangan tunggu imam sujud, nggak usah. Begitu keluar langsung cepat keluar juga. Kenapa? Karena kalau ditahan-tahan nih, narusak sembahyangnya orang. Padahal sholat kan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang salat tujuannya supaya khusyuk. Begitu kita kentut nabona keluar memang ki. Minimal na tahu di samping kanan kiri ta, oh yang sumpahkan dia. Selesai masalah. Begitu selesai salat, ketemu temannya di luar. Ditanya baik-baik, ikaw tinaman tong harapan. Ma, pasinukan natin ang harapan. Masuk sembahyang maghrib 3 rakaat, tidak bisa ditahan. Masuk ko tahan-tahan itu selesai, pia orang berisalam baru keluar ko tentu. Nah kan kau tuh membayangkan mulai dari takbir Allahu Akbar, ku tahan memang nih. Coba, rakaat pertama mulus,
Rakaat kedua bebas hambatan. Rakaat ketiga, alhamdulillah, kukatakan selesai nih. Begitu sujud terakhir saya bangun tak ciki. Oh ini dia apa? Kesalahan perbaiki, makanya ada dikatakan masbuk. Ini juga penting jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Ini dosa yang disebabkan oleh hidup. Apalagi dosa yang disebabkan oleh perasa. Ini sholat isya. Sholat maghrib 3 rakaat penglihatan. Penglihatan ada 3, depan, kanan, kiri. 3 rakaat, makanya maghrib. Itu juga banyak dosanya. Makanya perhatikan kalau laki-laki menangis pasti nak tutup matanya. Nah tahu sumber dosa ada di matanya. Perempuan kalau menangis bersedih nak tutup mulutnya. Nah tahu sumber dosa ada di mulutnya. Apalagi kalau laki-laki lihat cewek cantik, barang bagus ini. Enak kita matanya. Enak kita, naikuti terus naikuti. Si kalina dipakinta, buratnya janjang biris sih ngapa kok. Itu mata. Jadi ibu-ibu perhatikan. Kalau misalnya sama ki suami tak jalan, kalau matanya mungkin masih bisa bohong. Kulenci balik-balik lenjo begitu deh. Masih bisa bohong. Yang mana dipakai Ustaz? Perhatikan ini kerongkongannya. Apa nih karok-karok nah. Kalau mata mungkin masih bisa bohong, tapi ini tidak bisa. Begitu ada cewek lewat. Tiba-tiba nak telang. Hai, kan datuk memang nih. Tenatong nasopang ini sagangki ng pamatasan. Makanya bapak-bapak kalau mau pakai masker tak 2, satu di sini, satu di sini, supaya aman gitu. Makanya termasuk kalau dapat ke orang sakarat, ini bu ilmu sedikit, kalau dapat ke orang sakarat, dalam Al-Quran Allah berfirman, وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ. Dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Jadi kalau ada orang sakarat, itu sakarat orang haus. Tapi beda hausnya orang normal. Kalau orang normal minum air gelas, minum 1 gelas, selesai, hilang hausnya. Kalau orang sakarat, jangan ambilkan gelas. Tapi cukup ditetes-tetesi. Bisa kita ambilkan pipet, lalu kemudian tetesi. Perhatikan, begitu kita tetesi air, lidahnya keluar. Masih natangkap itu air. Berarti masih ada upaya untuk hidup. Tapi begitu kita tetesi, Ustaz tidak bergerak di lidahnya, kaku. Proses sakarat, perhatikan kerongkongannya. Karok-karok na begitu masuk air minum na masih natalangi, berarti masih ada upaya. Semoga Allah mesembuhkan dia, bebaskan dari sakarat, lalu kemudian sembuh kembali normal seperti kita. Jadi perhatikan jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi jangan bagi banyak, sedikit saja. Jadi banyak sekali, lalu kemudian isya, ini juga penting. Salat isya 4 rakaat, karena ada 4, ada rasa panas, ada rasa dingin, ada manis, ada pahit. Termasuk kira-kira bapak-bapak dosanya kalau ke warkop. Kadang minta kopi yang datang teh. Dalam hati na tolo-tolo na yung pamalu na. Teh tadi kupesan, kenapa kopi yang datang? Itu rezeki kita. Minum lagi saja. Iya. Ketika kita menggerutu dalam hati, berarti kita melanggar kalimat subhana, maha suci Allah. Sama kira-kira kalau ibu-ibu pergi beli mandike. Nah bilang itu penjual, bali semua mandike ko na sampai mandike na di rumah bonok eh. Dalam hati na napatolo-tolo, masingin nyo, barala, bumuro no. Yang bilang begitu, terima itu rezeki kita. Sudah diatur oleh Allah. Makanya kenapa sekarang bapak-bapak lebih suka minum kopi di warkop daripada di rumah. Kalau di warkop tidak banyak pertanyaan. Begitu datang duduk, pesan apa Pak? Kopi. Tebal atau tipis? Tipis. Datang mi kopinya. Napatutol mi kaluru na selesai. Begitu sampai di rumah mau pesan kopi beda. Mama na kopi rom. Kopi. Labu suki golaya. Ini manggang ini bangking pun antri minyak goreng. Ini ko agang ko dapat tolo-tolo ka di sini banyak minyak, di sini makin murah. Datang tuh mah kalau minyak gosok ji. Bukan atau minyak goreng. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi banyak saran-saran dosa. Makanya dengan bulan suci Ramadan, Allah ampuni dosa kita kepadanya. Allah ampuni dosa kepada sesama. Yang ketiga, yang terakhir, dosa kepada diri sendiri. Dosa kepada siapa? Diri sendiri. Dosa kepada mata, dosa kepada telinga. Makanya kalau orang sholat Idul Fitri, ini sebagai informasi Pak Bu, orang sholat Idul Fitri berapa rakaat? Berapa rakaat Idul Fitri? 2. Rakaat pertama berapa takbir? 7. Rakaat kedua 5 takbir. Kadang kita asal menghitungnya gitu. Berapa misalnya ini? 5 mika, 7 mika. Kadang padahal harus kita pahami 7 takbir adalah upaya yang Allah berikan supaya dosa-dosa
khususnya dosa anggota tubuh Allah ampuni. Caranya bagaimana? Begitu kita takbir Allahu Akbar, ini belum dihitung. Allahu Akbar. Setelah berniat, niat itu ada yang mengatakan boleh sebelum takbir, boleh sesudah takbir. Kalau kita di pesantren itu antara Allahu Akbar, di situ selipkan niat. Jadi terserah yang mana kita mau pakai. Yang penting niat itu kuncinya dalam hati. Begitu selesai kita berniat berdoa di dalam hati, jangan dijaharkan. Iya, orang Bugis bilang, ada orang Bugis di sini. Banyak nih. Orang Bugis bilang metok dalam hati. Taniam mete. Metok, taniam mete. Apalagi metu. Jauh. Jadi metok. Setelah kita takbir Allahu Akbar dalam hati kita. Ya Allah, ampuni seluruh dosa-dosanya mulutku. Allahu Akbar. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Wallahu Akbar. Setelah itu, ya Allah, ampunilah seluruh dosa-dosanya mata kananku. Allahu Akbar. Jangan dibahasakan. Rusak itu sholat, tapi dalam hati. Lalu kemudian mata kiri. Lalu kemudian lubang hidung kanan, lubang hidung kiri, telinga kanan, telinga kiri. Hitung lagi. Pasti jumlahnya 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lalu kemudian rakaat kedua, kenapa 5 takbir? Karena ada 5 anggota tubuh yang oleh Allah kita disuruh minta ampunannya. Di luar takbir asli Allahu Akbar belum dihitung. Artinya dari sujud bangun untuk berdiri belum dihitung. Setelah itu dalam hati, ya Allah, ampuni seluruh dosa-dosanya tangan kananku. Allahu Akbar. Ini banyak sekali dosanya. Lalu kemudian tangan kiri, Allahu Akbar. Kemudian kaki kanan, kaki kiri, yang terakhir itu. Ustaz, yang mana itu? Mama, yang mana itu? Ayo kita cari tahu. Hutan Kalimantan. Turun-turun sedikit Mataram. Turun-turun sedikit Goa. Turun-turun lagi Sumbawa. Belok kiri Toli-Toli. Turun-turun NTT. Ambil kiri sedikit Bau-Bau. Turun-turun pusat Jakarta. Yang terakhir Maluku. Itu yang aku maksud. Banyak sekali dosanya itu. Makanya sekarang ada istilah layangan putus. Iya, itu banyak sekali dosanya. Makanya Rasul pernah ditanya, ya Rasul, apa penyebab utama manusia masuk ke dalam surga? Kata Rasul, karena kesanggupan dia menjaga mulut dan menjaga kemaluannya. Ya Rasul, apa penyebab utama manusia dilemparkan ke dalam neraka? Karena ketidakmampuan dia menjaga mulut dan menjaga kemaluannya. Makanya tujuan pernikahan adalah kemudian menjaga kehormatan kita. Semakin kita jaga, maka Allah muliakan kita. Surga akan merindukan kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jadi kita kumpul malam ini, Pak Bu, malam kedua. Jangan kita berkumpul saja, tapi berdoa terus dalam hati. Ya Allah, hari ini, malam ini kami berkumpul bersama keluarga, bersama tetangga, bersama sanak famili. Ya Allah, jangan batasi perkumpulan kami, jangan batasi perjumpaan kami, tapi kumpulkan juga kami di dalam surgamu ya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. InsyaAllah almarhumah husnul khatimah. Amin. Ya Rabbal Alamin. InsyaAllah ketika kita datang pergi seperti ini, pahalanya itu lebih baik daripada salat sunnah 1000 rakaat. Ketika kita datang pergi mendengar ceramah, Pak Bu, pahalanya lebih baik daripada menghadiri 1000 jenazah. Nah, karena Makassar ke Timporong, yaitu kalau orang Makassar Timporong di Matige, Okotski. Ada muridku yang bilang, Ustaz, mau ke kantin? Hai, Makassar aneh. Apa saya ke kantin? Dia bilang, mau pergi makan. Apa tu makan? Nak kena gorengan. Jadi kutanya, duduk di situ, pelajari tuh. Perbaiki dulu kalimatmu baru pergi minta izin. Dia bilang, iya Ustaz. Tidak lama kemudian datang, Ustaz bisa mak. Kenapa ini? Mau kemana? Dia bilang, Ustaz mau ke kantin. Iya tahu mana. Pergi apa di kantin? Pergi makan. Oh iya, bagus. Apa tu makan? Nak kena gorengan. Oh iya. Ustaz pergi mana? Kelapar mak. Begitu dia pergi, panggil kembali. Sini. Kenapa cepat sekali kita belajar? Ustaz, kau latihan. Ron lampa mau kumain. Amotir kisah. Jadi orang Makassar itu karakternya jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi kita datang seperti ini bagaikan menjenguk 1000 orang sakit.
Jadi pahalanya luar biasa. Insya Allah dalam riwayat dikatakan kita duduk sejenak mendengarkan ceramah, mendengarkan nasihat, mengingatkan kita kepada Allah, menghapuskan dosa kita apabila pernah duduk 70 kali di tempat maksiat. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi insya Allah marilah kita sama-sama mendoakan almarhumah. Kita mendoakan almarhumah seraya mendoakan diri kita. Insya Allah almarhumah husnul khatimah, seperti kita insya Allah nanti menyusul juga dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Rabbal Alamin. Ila hadhihi niyah wa ila ruh almarhumah dan Raji binti Badawi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu 'anha. Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'da. Ya Allah, ampunilah seluruh dosa-dosanya almarhumah. Terimalah seluruh amal ibadahnya. Lipat gandakan seluruh amal ibadahnya dan jadikan kuburnya raudhatun min riyadil jannah, taman-taman surgamu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami hari ini malam ini berkumpul. Kami malam ini bersama-sama sangat famili tetangga almarhumah. Kami maafkan setiap kesalahan almarhumah. Kami ikhlaskan setiap perbuatan-perbuatan almarhumah semasa hidupnya. Maka dari itu kami minta ya Allah, kami memohon kepadamu, maafkan, ampuni pula kesalahan almarhumah ya Allah. Secara khusus yang adil, Allahumma hawin alayya fi sakaratil maut. Ya Allah, mudahkan perjalanan sakaratul maut kami. Ya Allah, berikanlah kami kematian terbaik. Yang berikanlah kami titik terakhir di akhir hayat kami. Bihusnil khatimah. Amin ya Rabbal Alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa barakatan fil rizq. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu min sakhatika wan nar. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbi ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma rabbana hab lana auladan shalihin warzuqna birrahum. Ya Allah, berikanlah kami anak-anak yang saleh dan soleha. Berikanlah kami keturunan yang saleh soleha ya Allah. Warzuqna birrahum, dan berikanlah kami kebaikan-kebaikan mereka fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallam alaihi. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan kalau ada kalimat yang salah, tingkah yang kurang enak didengar, kalimat yang kurang enak untuk diterima. Saya Muhammad Al-Ghazali memohon maaf kepada seluruh yang hadir. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wallahul hadi ila siratil mustaqim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.